Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novianti Ardini. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang urgensi memahami nilai dan norma praktek pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang kode etik profesi keperawatan. Kode etik keperawatan adalah pedoman standar untuk mengatur tindakan atau perilaku perawat dalam kerangka kerja dan pengambilan keputusan secara profesional. Prinsip bahwa dasar kode etik adalah menghargai hak dan martabat manusia tidak akan pernah berubah. Prinsip ini juga diterapkan baik dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan, juga dalam hak-haknya memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuan: dengan menggunakan kode etik keperawatan, organisasi profesi keperawatan dalam meletakkan kerangka berpikir perawat untuk mengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan yang lain, dan kepada profesi. Fungsi kode etik menurut Hippocrates ada 3. Yang pertama, menghindari ketegangan antar manusia. Yang kedua, memperbaiki status kepribadian. Yang ketiga, menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Nama saya Aurora Indah Oktalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kode etik keperawatan. Tapi saya akan menjelaskan 3 saja, yang 2-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, perawat dan klien. Saat bertugas, perawat akan dihadapkan oleh banyak klien dan tentu saja tidak bisa memilih klien seperti apa yang mau dilayani. Kode etik keperawatan telah mengatur hal ini. Berikut poin-poinnya. Perawat wajib memberikan pelayanan keperawatan sebaik mungkin dan menghargai harkat dan martabat seseorang manusia, serta menjunjung tinggi perbedaan seperti suku, agama, ras, atau golongan. Bertanggung jawab penuh terhadap asuhan keperawatan, khususnya kepada yang membutuhkan. Keperawatan wajib menjaga situasi lingkungan saat memberikan pelayanan keperawatan dengan menghormati setiap nilai-nilai yang dimiliki klien seperti budaya, adat istiadat, serta keyakinan dalam agamanya. Perawat wajib menjaga setiap informasi apapun yang berkaitan dengan tugas sebagai seorang perawat, namun bisa mengungkapkan informasi kerahasiaan tersebut jika diperlukan dalam penegakan hukum. Yang kedua, perawat dan praktik. Seseorang perawat harus benar-benar memahami pekerjaan dan segala tugasnya baik secara teori maupun praktiknya. Adapun poin-poin yang harus dimiliki seorang perawat dalam praktik keperawatan. Perawat wajib untuk selalu meningkatkan kompetensi baik soft skill ataupun hard skill secara berkelanjutan. Perawat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan keilmuan, kompetensi, serta nilai kejujuran secara profesional sesuai dengan kebutuhan klien. Setiap keputusan yang diambil didasarkan atas informasi yang akurat serta dapat mempertimbangkan kompetensi seseorang apabila hendak melakukan konsultasi, memberikan delegasi, dan menerima delegasi. Selalu bekerja sebaik mungkin secara profesional untuk menjaga serta menjunjung nama profesi keperawatan. Yang ketiga, perawat dan masyarakat. Perawat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pelopor dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan. Dalam hal ini, kode etik keperawatan dan masyarakat adalah: perawat mempunyai tanggung jawab untuk memprakarsai serta mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kesehatan serta mencegah penyakit di masyarakat. Kegiatan yang dapat diberikan kepada masyarakat bisa dari penyuluhan kesehatan, pelaksanaan posyandu lansia, posyandu balita, atau pelatihan kaderisasi kesehatan dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Krisna Rambukita Wewi. Kali ini saya akan menjelaskan kode etik keperawatan yang poin 4 dan 5. Jadi yang pertama itu perawat dan teman sejawat. Seorang perawat dapat bekerja secara individu maupun tim. Ketika bekerja secara tim seperti rumah sakit, klinik kesehatan, atau fasilitas kesehatan lainnya, maka penting untuk menjaga hubungan baik dengan teman sejawat
Berikut hal-hal yang wajib diperhatikan untuk menjunjung tinggi kode etik keperawatan dengan teman sejawat. Perawat wajib menjaga hubungan dengan teman sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya, guna meningkatkan suasana lingkungan yang serasi demi mencapai tujuan secara keseluruhan. Perawat wajib menjadi pelindung klien dari tindakan pelayan yang tidak kompeten, dari tenaga kesehatan, perbuatan buruk, tidak etis, ilegal, dan berbahaya. Yang poin 5 itu perawat dan profesi. Berprofesi sebagai seorang perawat harus senantiasa membekali diri dengan ilmu khususnya bidang keperawatan, dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, serta selalu mengakses informasi terbaru agar dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Berikut poin-poin penting yang wajib dimiliki seorang perawat untuk menjunjung tinggi kode etik keperawatan. Perawat harus selalu aktif terlibat dalam membangun serta menjaga kondisi lingkungan kerja yang kondusif, agar usaha keperawatan berkualitas dan bermutu tinggi dapat diwujudkan. Perawat harus ikut berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesi keperawatan, baik secara tingkat daerah, nasional maupun internasional. Perawat mempunyai peran penting dalam peningkatan standar pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Jadi, kode etik menghimbau perawat tentang hal yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sebetulnya bukan soal paksaan, semuanya bergantung pada perawat sendiri. Perawat bebas mendengarkan kata hatinya bila menerima nilai yang baik. Kata hati akan menuntunnya dan akan tertanam nilai moral. Nama saya Tuti Ratnasari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pranata kesehatan. Pranata kesehatan merupakan sebuah pranata yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, kebugaran jasmani, dan kecantikan. Fungsi dari pranata kesehatan antara lain yaitu yang pertama, memberikan pengobatan secara medis kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan penyuluhan terkait tindakan pencegahan penyakit. Yang keempat, melayani masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, kebugaran jasmani, dan kecantikan. Yang kelima, menanamkan pola hidup sehat kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan masalah ini, fungsi pranata kesehatan dalam satu sisi membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat. Secara kedinasan, pranata kesehatan atau mulai dari dinas kesehatan sampai posyandu, memosisikan diri sebagai pusat pelayanan kesehatan, sehingga ada peningkatan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat. Fungsi seperti ini merupakan contoh dari fungsi manifest dari pranata kesehatan. Saya Sri Budi Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada sisi lain, lahirnya pranata kesehatan pun dijadikan sebagai salah satu lapangan usaha atau profesi bagi seseorang. Sedangkan fungsi laten dari pranata kesehatan adalah menciptakan manusia menjadi orang yang tidak mandiri dan kurang mampu menjaga serta merawat tubuhnya sendiri. Pada masyarakat modern, gejala ini sudah tampak dengan ciri terlampau mudahnya manusia menyadarkan diri pada obat, sehingga menyebabkan kecanduan obat kimiawi. Perilaku terakhir ini merupakan efek dari fungsi pranata kesehatan di masyarakat. Fungsi laten lainnya yaitu meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang memiliki nilai keahlian yang khusus, jabatan sebagai tenaga kesehatan merupakan prestasi sosial yang dihormati di masyarakat. Bahkan, tidak jarang banyak orang yang menjadikan profesi ini sebagai salah satu incaran dalam meningkatkan derajat ekonomi atau status sosialnya. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.